Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la yatasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan nikmatnya lah kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya. Dan kita melaksanakan ini bagian dari bentuk syukur kita atas nikmat kesempatan, kesehatan, dan berbagai nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Karena perkara ini senantiasa diingatkan kepada kita, ya, dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, sebuah amalan yang dianjurkan kepada kita untuk, ya, kita amalkan setiap setelah salat kita, yakni doa Allahumma inni a'udzubika, ya, Allahumma inni ala dzikrika, ya, Allahumma inni, ya Allah, aku minta kepadamu, ya, Allahumma inni ala dzikrika, ya, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, ya, agar terus menerus mau memperbaiki ibadah, ya, dan ibadahnya semakin lama semakin baik. Ini 3 permintaan, ya, atau doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dan kepada kita semua, bahwa di antara 3 permintaan tersebut salah satunya adalah agar kita ini senantiasa dimudahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ternyata perkara ini, ya, tidaklah mudah. Buktinya senantiasa diingatkan kepada kita, senantiasa diingatkan kepada manusia, tapi sedikit manusia yang mampu melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana melakukannya dengan sebaik-baiknya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Syukur itu adalah dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Dengan hati meyakini segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan lisan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kata-kata yang mulia, di antaranya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan anggota badan adalah menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Maka beberapa waktu yang lalu Ustaz Asmuni menyampaikan ketika ada seseorang bertanya kepada Abu Hazm, ya, kalau tidak salah nama lainnya adalah Salamah bin Dinar, ya, seorang tabi'in, ya, yang ketika ditawari oleh khalifah, pemimpin atau presiden umat Islam pada saat itu, apa yang kamu mau? Dia tidak menginginkan apa-apa kecuali keselamatan dunia dan akhirat. Saking waraknya dan tawaduknya, ya, seorang tabi'in yang bernama Abu Hazm atau Salamah bin Dinar. Dalam riwayat, ya, dijelaskan yang bertanya adalah, ya, Abdurrahman bin Jarir dan anaknya, ya. Ketika ditanya seperti apa syukur dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan perut sampai kepada kaki, ya, maka, ya, ini menandakan bahwa anggota-anggota badan tersebut ternyata wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita dengar dan disampaikan oleh Ustaz Asmuni beberapa waktu yang lalu. Misalnya syukur mata itu adalah ketika kita melihat sesuatu yang baik maka kita sampaikan, dan ketika kita melihat sesuatu yang buruk maka kita simpan dan sembunyikan. Itu syukur dengan mata. Pertanyaannya, apakah kita melakukan syukur ini sampai saat ini? Ketika kita melihat yang baik-baik, ya, kita sampaikan kepada orang lain, kita share misalnya, ya, kita bagikan kepada orang lain. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang buruk, kita simpan serapat-rapatnya, kita tutup dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai tersebar kepada orang lain, ya. Ketika kita melihat seseorang, ya, sesuatu yang baik pada dirinya, kita sampaikan yang baik-baik. Kemudian kita menjumpai ternyata ada yang tidak baik, ya, maka kalau menggunakan mata ini dengan syukur tadi itu, dia simpan yang tidak baik tadi itu, dia tidak sampaikan yang tidak baik itu. Kenapa? Karena ini bentuk syukur dengan mata. Begitupun anggota-anggota badan yang lainnya. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan terkait dengan hukum keluarga atau pernikahan dalam Islam, ya, yang insyaallah pada kesempatan ini ada beberapa tema yang akan kami sampaikan berkaitan dengan rukun, syarat, dan sunnah-sunnah atau anjuran ketika menikah, ya. Ada beberapa rukun, syarat, dan sunnah atau anjuran ketika, ya, melaksanakan pernikahan. Yang pertama terkait dengan rukun. Apa itu rukun, ya? Secara bahasa, ya, ada yang mengatakan rukun itu adalah al-janibul aqwa wal amrul azim, sisi yang lebih kuat dan perkara yang utama. Secara istilah ada yang mendefinisikan mala wujuda lidzalika syai' illa bihi, apa yang membuat sesuatu tidak ada kecuali dengannya, ya. Ini yang dinamakan rukun. Sebagaimana kalau kita beribadah solat, ada yang namanya rukun solat. Salah satu rukun solatnya adalah membaca surat Al-Fatihah, kecuali ketika solat berjamaah, ya. Kalau solat sendiri maka tidak ada solat, ya, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Ya, karena surat Al-Fatihah ini bagian dari rukun dalam solat kita. Kemudian syarat, berkaitan dengan syarat ini, ya, apa maknanya? Ya, salah satu definisi dari syarat yang disampaikan oleh Ibnu As-Subuki, ya, ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudu wala adamu lidzatihi. Segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya, dan sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu suatu itu menjadi terwujud atau tidak terwujud secara zatnya.
Apa maksud dari ini, pengertian ini? Ya, contoh ya, ketika kita sholat itu kan wajib menutup aurat ya. Itu syarat ketika ingin melaksanakan sholat. Salah satu syarat ketika kita ingin melaksanakan sholat, syaratnya adalah dengan menutup aurat. Artinya kalau tidak tertutup auratnya dalam kondisi normal, maka sholatnya tidak sah, dianggap tidak ada sholat. Akan tetapi ya, orang yang menutup aurat belum tentu dikatakan sholat ya, sebelum dia melaksanakan sholat. Inilah makna dari pengertian yang disampaikan oleh Ibnu As-Subuki ini, bahwa ya, syarat itu menjadikan sesuatu itu tiada karena ketiadaannya. Akan tetapi syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud ya, atau tidak terwujud secara zatnya, selama ya syarat itu tidak ya, dilaksanakan dengan aktivitas atau amalan yang selanjutnya. Ini berkaitan dengan pengertian rukun dan syarat. Selanjutnya adalah ya, terkait dengan perkara yang kita bahas, rukun pernikahan atau rukun nikah ya. Sebenarnya rukun nikah itu tidak banyak, ada 5 saja ya. Bahkan kalau digabung yang pertama itu dan yang kedua jadi 4 ya. Apa saja rukun nikah itu? Pertama, ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita ya. Yang kedua ada, yang ketiga adalah di mempelai laki-laki pertama, mempelai wanita yang kedua ya. Yang ketiga itu adalah adanya wali ya. Adanya wali dari ya, mempelai wanita. Kemudian yang keempat adalah adanya ya, selain tadi itu adalah ada 2 orang saksi ya. Ada 2 orang saksi. Kemudian yang keempat atau yang kelima, kalau misalnya dipisah tadi yang laki-laki dan perempuan tadi ya, adanya ijab qabul. Jadi 5 itu saja, enggak ada syarat-syarat yang lain, enggak ada syarat harus ya pendidikannya tinggi, enggak ada tambahan harus ini dan itu. Tetapi dalam ya, ajaran Islam ya, maksimal 5 itu syarat ataupun terkait dengan rukun nikah, yaitu tadi mempelai laki-laki, mempelai wanita ya, kemudian adanya wali, adanya saksi 2 orang, dan adanya ijab qabul. Bagaimana menurut para ulama? Ya, di sini dijelaskan di dalam ensiklopedia pernikahan ini ya. Menurut mazhab Al-Hanafiyah ya, rukun nikah itu hanya 1 saja. Apa itu rukun nikah yang dijelaskan oleh mazhab ya, Imam Abu Hanifah? Yaitu ijab qabul. Itu saja ya. Jikalau ijab qabul itu ya, itu menjadi sebuah rukun dalam pernikahan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian menurut mazhab Al-Malikiyah ya, ada 3 rukun ya. Wali nikah, suami atau calon suami, calon istri, yang kedua adalah ijab qabul. 3 itu saja ya, rukun dari mazhab Al-Malikiyah. Kemudian dari mazhab Asy-Syafi'iyah ini ada 4 atau nanti dibagi menjadi 5 ya. Pertama ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan ya. Kemudian yang kedua ada wali, yang ketiga ada saksi, yang keempat ada ijab qabul ya. Jadi 4 atau 5 ketika nanti ya suami dan istri itu dijadikan 1 dan 2. Mazhab Hanabilah ya, Al-Hanabilah atau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ya, ada 3 rukun ya, yaitu pasangan suami istri, ijab dan qabul ya. 3 itu saja ya. Jadi rukun nikah ini ya tidak ya terlalu sulit berdasarkan ajaran Islam ya. Dan itu yang menjadi ketentuan. Ketika itu tidak ada, ketika itu tidak terpenuhi setidaknya ya 4 tadi itu, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah ya, menurut jumhur para ulama. Kemudian terkait dengan suami istri ya, bahwa keberadaan suami istri ini ya menurut jumhur ulama menjadi rukun dalam sebuah akad nikah, kecuali pendapatnya ya mazhab dari Al-Hanafiyah ya. Jadi jumhur ulama mengatakan ya,
bahwa suami dan istri atau calon suami dan calon istri itu merupakan rukun pernikahan kecuali menurut mazhab dari Al-Hanafiyah ya. Akan tetapi ya, menurut para ulama ya, baik calon suami maupun calon istri ya, mempelai pria maupun mempelai wanita ini ya, tidak wajib hadir dalam sebuah pernikahan ya. Jadi kalau misalnya ada kasus ya, pernikahannya nggak ada mempelai prianya, nggak ada juga mempelai ya, wanitanya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, misalnya kasus ya, ketika masa pandemi dulu ya, mempelai laki-lakinya positif terkena COVID, maka mempelai laki-laki ini tidak wajib hadir di prosesi akad pernikahan. Lantas bagaimana prosesi pernikahannya ya? Ternyata diperbolehkan ya, menurut jumhur ulama, diwakilkan oleh orang yang menjadi wakil untuk dirinya, yang dia tunjuk menjadi wakil untuk dirinya ya. Dia menunjuk si fulan untuk mewakili dirinya untuk melakukan ya, qabul dalam akad nikah tersebut. Itu diperbolehkan ya, diperbolehkan menurut jumhur ulama. Artinya apa? Artinya kehadiran mempelai wanita maupun mempelai ya, laki-laki ya, pria di dalam prosesi akad nikah itu tidak mutlak wajib ada di tempat. Bahkan kalau mempelai wanita memang sebagian besar yang kita saksikan atau tradisi kita adalah tidak berada di tempat prosesi akad nikah. Biasanya nanti dikeluarkan ya ketika selesai prosesi akad nikah. Ini menandakan bahwa kehadiran mempelai pria dan wanita itu ya tidak selalu harus dan wajib hadir di dalam prosesi akad nikah ketika ada hal-hal tertentu atau mungkin keinginan dari ya, mempelai tersebut ya, maka diperbolehkan ya, dengan cara yaitu tadi ia menunjuk siapa yang mewakilkan dirinya untuk melakukan qabul dalam pernikahan tersebut. Kemudian terkait dengan wali ya, wali ini menurut jumhur ulama adalah ya, sebuah rukun dalam pernikahan ya. Ya, ini menurut mazhab Al-Malikiyah ya, Asy-Syafi'iyah ya. Kemudian ditambah dengan Az-Zahiriyah ya. Menurut mereka ya, ataupun para ulama dari ketiga mazhab tadi ya, wali ini adalah sebuah rukun dalam pernikahan ya. Artinya harus ada. Kalau tidak ada sebagaimana pengertian dari rukun tadi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, termasuk menurut ulama dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang ketiga, saksi ya. Saksi ini menjadi salah satu ya, syarat ya dalam sebuah pernikahan, dan saksi ini adalah dua orang laki-laki ya. Apa dasarnya? Sebuah hadis ya, riwayat dari Baihaqi dan Ad-Durqutni ya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil ya. Jadi dijelaskan dalam hadis ini ya, tidak sah ya pernikahan seseorang ketika tidak ada wali dan dua orang saksi. Akan tetapi ya, dalam sebuah persaksian ya atau saksi ini menurut mazhab Al-Malikiyah ya, bukanlah sesuatu yang harus ada ya, bukan rukun ya menurut mazhab Al-Malikiyah. Lantas apa ya? Menurut dari mazhab ini ya, mazhab dari Al-Malikiyah ya, atau dari pendapat ulama Imam Malik ya, bahwa terkait dengan saksi dalam pernikahan itu hanya hukumnya mustahab. Apa itu mustahab? Sesuatu yang disukai, sesuatu yang diperbolehkan ya. Jadi ini salah satu yang dijelaskan oleh dosen kami dulu ya, ketika kami kuliah ya, bahwa ada pendapat memang yang
mengatakan bahwa tidak ada saksi, tidak masalah menikah itu. Karena apa? Ya, karena menurut salah satu mazhab dari Al-Maliki ini tadi, ya, bahwa yang namanya wali ini, ya, hukumnya mustahab, tidak wajib, ya, tidak juga sunnah, tetapi disukai, ya, diperbolehkan, ya. Ini menurut salah satu mazhab, ya. Akan tetapi jumhur, ya, ulama mengatakan bahwa, ya, saksi ini merupakan rukun dari sebuah pernikahan. Dan pendapat Al-Malikiyah ini pun nanti dijelaskan terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua ini seperti apa, ya? Perlu dijelaskan juga nanti, jangan sampai kita salah paham, ya. Jadi menurut mazhab Malikiyah ini yang tidak, ya, mewajibkan dan tidak ada keharusan untuk adanya saksi ini tadi adalah ketika pernikahan itu, ya, yang tujuannya, ya, bukan untuk langsung dukhul, ya. Apa itu dukhul? Ya, langsung berkumpul antara suami dan istri. Sedangkan nanti ketika untuk, ya, melaksanakan dukhulnya harus ada saksinya. Ini, ya, pembagian dari pendapat dari mazhab Malikiyah tadi ini. Apa yang dimaksud dengan ini? Ya, kalau zaman sekarang mungkin itu sulit kita temukan, ya, tidak ada yang pernikahan semacam itu. Tapi ada contoh ketika Nabi menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dia menikahi, kalau tidak salah dalam riwayat itu dijelaskan, ada riwayat yang menjelaskan di umur 6 tahun, tapi tidak langsung dikumpuli, ya. Tetapi beliau, ya, berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika, ya, Ummul Mukminin berumur 9 tahun. Nah, jadi akad nikah yang semacam ini kata Imam Malikiyah, ya, diperbolehkan tidak ada saksinya, ya. Tetapi nanti ketika untuk berkumpul dukhul, ya, ulama dari mazhab ini tadi, ya, berpendapat pula bahwa harus ada saksinya, karena itu nanti, ya, yang menguatkan bahwa, ya, antara pasangan laki-laki dengan perempuan ini adalah, ya, pasangan yang sudah sah dalam pernikahannya. Kemudian ijab dan qabul, ya, ini sudah kita pahami bahwa dalam tradisi kita yang melakukan ijab itu sebagian besar adalah penghulu, padahal sunnahnya itu ataupun yang utama itu yang menikahkan anak itu adalah bapaknya sendiri, ya, orang tuanya. Akan tetapi kebiasaan di tempat kita, tradisi di tempat kita diwakilkan kepada penghulu, ya. Dan memang ini ada dasarnya, ya, karena memang wali itu kan ada urutan-urutannya, ya, yang boleh, ya, untuk menikahkan seorang wanita itu, ya, orang bapaknya, ya, saudara laki-lakinya, ya, pamannya dan seterusnya, sampai nanti kalau itu semua tidak, ya, baru diwakilkan kepada penghulu. Ini yang biasa di tempat kita. Kemudian syarat nikah apa saja, ya? Syarat nikah di sini ada beberapa, ya. Pertama, wanita yang bukan haram dinikahi. Ya, ini syaratnya. Jadi rukun dan syarat tadi itu beda. Syaratnya yang pertama adalah wanita yang bukan haram untuk dinikahi. Siapa yang haram dinikahi? Di antaranya ibu, saudara perempuan dan seterusnya. Itu syarat pernikahan. Kemudian yang kedua adalah ijab qabulnya untuk selamanya, ya. Ini juga menjadi syarat dalam pernikahan, bahwa yang namanya ijab qabul itu tidak terbatas waktunya, ya. Misalnya saya nikahkan anak saya dengan si fulan dalam jangka waktu 1 hari. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena pernikahan yang semacam itu diistilahkan dalam ajaran Islam adalah nikah mut'ah, ya. Dan nikah mut'ah ini salah satu pernikahan yang diharamkan dalam ajaran Islam. Istilah lain adalah kawin kontrak, ya. Dan ini mungkin bisa jadi masih terjadi, ya. Contohnya mungkin, ya, ada beberapa kasus, ya, di beberapa waktu yang silam kita mendengar di berita di daerah tertentu, ya, banyak yang melakukan pernikahan dengan kontrak waktu tertentu, jam tertentu, ya, hari tertentu, bulan tertentu, dan ini, ya, tidak memenuhi syarat pernikahan sebagaimana menurut jumhur ulama. Kemudian yang ketiga, tidak dengan terpaksa, ya. Tentu saja menikah itu dengan, ya, sukarela, suka sama suka. Kemudian penetapan pasangan, ya, meskipun pasangan ini tadi tidak wajib hadiri akad nikah, tapi jelas ada pasangan yang menikah, si fulan dengan si fulanah, ya.
laki-laki ini dengan laki-laki yang itu. Ini artinya jelas ada penetapan pasangannya. Kemudian tidak dalam keadaan ihram, ya, karena memang ketika berihram ataupun sudah mengenakan pakaian ihram, ya, atau melaksanakan haji dan umrah, ya, tidak diperbolehkan menikahkan dan seterusnya. Ini terkait dengan rukun dan syarat nikah. Yang bagian terakhir secara singkat kami jelaskan pula terkait dengan sunnah dan anjuran-anjuran dalam menikah. Pertama, didahului dengan khitbah. Apa itu khitbah? Melamar atau meminang, ya. Jadi ini bagian dari, ya, yang dianjurkan, ya, di dalam ajaran kita. Kemudian yang kedua adalah dilaksanakan khutbah sebelum akad nikah. Kita mendengar biasanya penghulu, ya, ketika sebelum menikahkan mempelai wanita, ya, orang yang menikah, ya, dia membuka dulu dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya atau yang lainnya. Itu bagian dari khutbah nikah dan ini dianjurkan. Kemudian adanya doa sesuai atau selesai akad nikah, seusai akad nikah. Dan yang keempat, ini mungkin yang perlu, ya, juga kami sampaikan, dianjurkan menikah itu hari Jumat, ya. Nah, ini kalau melaksanakan anjuran ini kan tidak akan mengganggu puasa Senin Kamis pastinya, ya. Jadi dianjurkan menikah itu, ya, menurut sebagian ulama hari Jumat, ya. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat itu hari yang penuh dengan berkah, ya. Meskipun memang, ya, tidak ada, ya, keharusan untuk harus Jumat, ya, sesuai dengan kesepakatan saja. Tapi ada ulama yang menganjurkan, ya, menikah itu, ya, di hari Jumat dan waktunya di sore hari, ya. Ya mungkin kalau kita agak susah ini, ya, karena banyak acara-acaranya hari Jumat itu katanya hari yang pendek, ya sebenarnya sama aja 24 jam, ya, hari Jumat itu seperti hari yang lain. Akan tetapi karena ada ibadah Jumat mungkin terasa pendek. Itu salah satu membuktikan bahwa hari Jumat itu penuh dengan berkah. Kenapa? Karena hari yang sama dengan hari yang lain akan tetapi waktunya terasa pendek. Ini menandakan bahwa hari itu hari yang berkah. Ramadan itu sama jumlahnya dengan hari yang lain, 1 bulan 29 atau 30, tapi Ramadan itu terasa singkat, ya. Kenapa? Ya, karena penuh dengan keberkahan, ya. Termasuk hari Jumat. Ya maka kami mengamalkan dulu, ya, kami menikah hari Jumat, ya. Jadi dan kami belum tahu dasarnya seperti ini perkataan ulama, ya. Waktu itu, ya, karena mengetahui Jumat itu hari baik, ya, menikah saja hari Jumat. Dan ternyata memang ada ulama yang menganjurkan dan dilaksanakan pada sore hari. Apa yang menjadi dasar di sore hari? Amsul bil milak fa innahu a'zamu barakah. Lakukanlah perkawinan pada sore hari karena lebih besar berkahnya pada waktu itu. Dan di sore hari ini ditambah dengan hari Jumat, maka akan luar biasa, ya, keberkahan yang akan didapatkan ketika kita niatkan untuk beribadah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima diumumkan ini, ya, sebagaimana yang kita ketahui adanya acara, ya, walimatul urs atau pesta pernikahan. Sebenarnya menurut ulama pesta pernikahan itu tidak tepat istilahnya, ya, karena diumumkan pernikahan ini sebenarnya kalau contoh dari Rasul dan para sahabat sederhana saja. Bahkan, ya, ketika Rasulullah memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk merayakan pernikahannya, kita mengetahui Abdurrahman bin Auf ini orang atau sahabat yang kaya, ya, luar biasa kekayaannya, tapi pernikahannya kata Rasulullah sembelihlah 1 ekor kambing, ya. Artinya sangat sederhana, ya. Dan ini kalau kita mengikuti ajaran Islam tentu tidak akan menyulitkan kita, ya, kalau dilaksanakan dengan sederhana tentunya. Kemudian penyebutan mahar, ya, ini juga salah satu yang dianjurkan. Tidak wajib, tidak, ya, menjadi rukun dan syarat, tetapi dianjurkan. Bahkan mahar ini sendiri, ya, kalau seseorang perempuan mengikhlaskan maharnya tidak diadakan, itu diperbolehkan. Karena ada sebuah kasus, ya, Rasulullah menikahkan seorang wanita, kemudian wanita itu mengikhlaskan maharnya, maka tidak pakai mahar, ya. Itu artinya diperbolehkan. Maka, ya, kalau kita melihat di negara kita ini, perempuan-perempuan di tempat kita, ya, terkait dengan mahar ini kan sebagian besar adalah perempuan-perempuan yang solehah. Kenapa? Karena maharnya tidak terlalu mahal. Kemudian yang ketujuh adalah adanya undangan makan, ya. Undangan makan inilah yang berkaitan dengan terkait dengan
pengumuman dari pernikahan yang dilakukan tadi itu. Ini mungkin beberapa hal terkait dengan rukun, syarat dan sunnah-sunnah dan anjuran dalam melaksanakan pernikahan. Semoga ya apa yang kita lakukan ya menjadi kebaikan bagi kita, termasuk apa yang kita lakukan saat ini ya, termasuk ketika nanti menikahkan anak keturunan. Kalau kita sudah menikah sebagian besar ya, maka yang menjadi PR bagi kita ya terkait dengan menikahkan anak keturunan kita seperti apa, agar pernikahan itu sebagaimana yang diinginkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.